harga dalam program kita Trade Opportunities. Seperti biasa ada dua technical, ada dua analisa yang akan kita gunakan. Pertama fundamental analisa untuk melihat kalender ekonomi terkait data apa saja yang akan dirilis hari ini. Kemudian juga kita akan melihat pergerakan harga secara technical analisa. Teman-teman langsung saja kita masuk ke kalender ekonomi untuk melihat data yang akan dirilis hari ini, Kamis tanggal 13 Januari 2022. Teman-teman bisa lihat di layar, teman-teman bisa lihat di handphonenya di investing.com. Mulai dari nanti sore ini ada pidato ya, pidato dari anggota Euro Central Bank yang akan berpidato pukul 17.30. Nah ini kalau saya lihat untuk pengaruh pidato ini masih tergolong medium impact di pasar dan pengaruhnya pasti ke euro ya. Dan kalau kita lihat nanti pidato tersebut, pergerakan harga sepertinya tidak akan terlalu terpengaruh oleh pidato dari anggota dari Euro Central Bank ini. Tapi tetap teman-teman harus amati pergerakan harga, terutama teman-teman yang trading pair dari euro ya. Nah kemudian nanti malam ini juga penting ya, karena ada beberapa data dari sesi Amerika Serikat yang akan dirilis jam 20.30 atau jam setengah 9 malam nanti. Terkait pertama ada klaim pengangguran yang biasa setiap minggu dirilis ya. Dan kalau kita lihat data sebelumnya 207.000 untuk klaim penganggurannya. Dan untuk minggu lalu itu diprediksi ada pengurangan menjadi 200.000. Nah, teman-teman tinggal perhatikan nanti rilis ya di jam setengah 9 malam apakah signifikan dari forecast jauh signifikan, bisa di atas bisa di bawah ya, artinya ini kalau signifikan berbeda daripada forecast akan sangat mempengaruhi pergerakan harga dolar. Namun jika data yang dirilis nanti masih di kisaran 200.000, rasanya tidak akan terlalu berpengaruh terhadap pergerakan harga dolar seperti minggu-minggu yang lalu ya. Nah kemudian di jam yang sama juga ini ada indeks harga produsen. Kalau kita lihat data sebelumnya 0,8% dan diprediksi ini ada pengurangan menjadi 0,4%, cukup signifikan forecast-nya daripada data sebelumnya, hampir 50% ya, lebih kecil. Nah kalau saya lihat dari forecast ini rasanya untuk rilis data nanti harusnya sih lebih besar daripada 0,4. Harusnya lebih besar daripada 0,4. Ini prediksi saya ya, karena memang forecast-nya terlalu jauh lebih rendah daripada data sebelumnya yang 0,8. Namun ya teman-teman harus perhatikan, jika nanti memang forecast-nya lebih besar daripada 0,4 ini, berpotensi untuk dolar kembali menguat ya, kembali menguat kalau memang forecast-nya lebih besar daripada 0,4 atau di kisaran 0,8. Ada rebound dari dolar. Namun sebaliknya jika memang nanti indeks harga produsen ini dirilis 0,4 atau lebih rendah dari situ, maka akan terjadi pergerakannya terhadap indeks dolar. Karena secara teknikal dari data semalam dirilis, indeks dolar itu udah breakout dari level support. Turunnya cukup jauh dan teman-teman bisa lihat pergerakan harga mayor pair yang berhadapan dengan dolar, rata-rata pergerakan harganya naik. Nah itu untuk data hari ini teman-teman tidak terlalu banyak dan saya pikir hanya nanti malam di sesi Amerika Serikat yang perlu kita perhatikan, tepatnya pukul 20.30 atau jam setengah 9 malam terkait dengan harga dolar. Itu teman-teman ya, itu untuk kalender ekonomi. Kita langsung masuk ke technical analisa untuk melihat pergerakan harganya secara teknikal. Ya, seperti biasa kita awali dulu dengan menganalisa dolar ya. Teman-teman bisa lihat sekarang dolar bermain pada level 94.9. Di mana beberapa waktu yang lalu pergerakan harga masih konsisten bermain dalam range 95.5 sampai 96.6. Ini range sebelumnya. Namun karena data semalam ya, karena data semalam dirilis tidak terlalu bagus ya, untuk dolar, terjadi breakout pada level penting yang saya bahas kemarin di 95.5. Ini berhasil di breakout dan pergerakan harga ya saya bilang terjun ya sampai ke level support selanjutnya. Kalau kita lihat support selanjutnya memang di kisaran level 94.9. Ini adalah level support yang pernah terjadi pada 14 November ya. Jadi sekarang nih harga berada pas di level support harga dari dolar. So, untuk selanjutnya saya lihat pergerakan dolar ini masih akan tertekan ya. Apalagi jika nanti malam indeks harga produsen itu dirilis negatif. Ada potensi untuk indeks dolar ini kembali melemah sampai ke level 94.6 hari ini. Jadi ada potensi pelemahan indeks dolar. Artinya pair-pair yang berhadapan dengan indeks dolar, mayor pair itu berpotensi untuk kembali menguat. Itu kesimpulan dari pergerakan indeks dolar. Namun ya kita mesti lihat dulu ya level support ini 94.9 ini apakah bisa menahan penurunan dolar
atau bahkan sellernya masih cukup kuat untuk menekan lagi pergerakan harga dolar. Nah, ini saya akan tandain teman-teman ya. Tapi dari level 95.5 yang kemarin udah di breakout, saya bisa simpulkan bahwa indeks dolar ini berpotensi untuk berbalik arah. Sebelumnya trennya adalah naik ya. Setelah level itu di breakout, ada potensi untuk indeks dolar ini ke depannya berubah tren. Jadi trennya turun ya. Ini kalau teman-teman tarik tren lain juga ya, dari level-level terendah di tanggal 3 September 2021, kemudian kita tarik ke 28 Oktober 2021, ini udah breakout ya. Saya lihat ini udah breakout nih. Nah, teman-teman perhatikan, sebelumnya trennya naik, kemudian kemarin ini kita bisa simpulkan bahwa support dari uptrend lain udah di breakout. Makanya saya bilang ini ada potensi untuk pergerakan ke depannya untuk indeks dolar ini berubah tren, jadi tren turun. Kita lihat, namun ada potensi juga untuk indeks dolar ini retest. Biasanya seperti itu, setelah dia breakout dari uptrend line ini, ada potensi untuk kembali naik, tapi cuma retest. Retest saja untuk melanjutkan penurunan. Kemungkinan kenaikan maksimal sampai dengan level penting kemarin di 95.5. Jadi walaupun naik, terbatas sampai 95.5. Level ini, 95.5 ini udah berubah jadi level resisten kuat untuk indeks dolar. Nah, itu gambarannya ya, untuk indeks dolar ke depan mungkin akan berlaku sampai dengan minggu depan pergerakannya. Oke, teman-teman ya, itu gambaran untuk indeks dolar. Hari ini pergerakan harga walaupun berada di level support, saya lihat tekanan jualnya masih kuat, ada potensi untuk indeks dolar kembali melemah. Ya, begitu untuk gambar indeks dolar, teman-teman. Dan kita langsung analisa seperti biasa, forex kita mulai dulu dari euro. Oke. Teman-teman bisa perhatikan pergerakan harga euro sekarang bermain pada level 1.1440-an. Ya. Kenapa pergerakan bisa naik sampai level ini? Karena alasannya dolar sudah breakout dari support. Kemarin sudah saya bahas, pergerakan dolar dan euro ini berbanding terbalik. Kalau dolar bermain pada level support, pasti euro bermain pada level resisten. Kalau resisten support dolar di breakout, maka resisten dari euro ini juga berhasil di breakout. Nah, teman-teman bisa lihat pergerakan harga konsisten naik dan sekarang menuju ke area flag atau area resisten ya. Kalau teman-teman perhatikan di level ini di 14 November ini ada konsolidasi harga sebelumnya, di mana level ini sekarang bisa kita simpulkan merupakan level supply. Jadi sekarang harga euro ini bermain pada level supply atau bermain pada level resisten. Kita lihat untuk pergerakan selanjutnya ya. Saya lihat pergerakan untuk euro ini masih positif, bisa ke atas ya. Bisa yang bisa menuju ke resisten selanjutnya. Bahkan sampai level 1.1510. Ini pergerakan euro ke depan kalau saya lihat. Ya, jadi walaupun sekarang pergerakan harga berada pada level supply atau level resisten, ada potensi untuk euro ini kembali melanjutkan kenaikan. Kita lihat nanti apakah pergerakan akan lanjut naik. Jika memang dolar kembali melemah, ini pergerakan berpotensi langsung naik ke level 1.1510-an resisten selanjutnya, atau pergerakan harga terkoreksi dulu sampai ke level support penting ini, karena kemarin berfungsi sebagai resisten dan sekarang udah berubah menjadi support harga. Kita lihat nanti skenario seperti apa. Kalau saran saya, teman-teman kalau tertarik untuk trading di euro, tunggu pergerakan harga koreksi. Pergerakan koreksi retest sampai level 1.3490-an ya. 1.380-an. Ini teman-teman bisa ambil posisi buy. Jadi jangan di level sekarang kalau mau ngikutin trennya, jangan buy sekarang karena sekali lagi pergerakan harga sekarang berada di level supply atau level resisten. Baiknya tunggu pergerakan turun dulu sampai ke level ini, teman-teman baru boleh ambil buy. Dan untuk posisi sell, ya posisi sell saran saya teman-teman tunggu di atas, jangan sell juga di level sekarang karena tekanan belinya cukup kuat ya, dipengaruhi oleh dolar yang melemah. Jadi kalau teman-teman mau ambil posisi sell, saran saya teman-teman tunggu di level 1.1510. 1.1510 ini merupakan area support yang udah pernah di breakout ya di tanggal 12 Oktober ini harga terendahnya, dan 5 November 2021 kemudian di breakout. Nah, artinya area ini 1.1510 ini merupakan area resisten yang cukup penting untuk pergerakan euro selanjutnya. Jadi kalau mau sell tunggu di atas ini. Ya range ya. Jadi bawah untuk buy itu di 1.1390-an itu untuk area buy, dan untuk area sell di 1.1510. Itu
Itu untuk range euro hari ini. Buy di dekat range bawah dan sell di dekat range atas. Itu ya skenario untuk trading euro hari ini, teman-teman. Data secara fundamental tidak akan terlalu banyak mempengaruhi pergerakan ini. Jadi pergerakan harga euro ini kalau saya lihat masih akan ikutin teknikalnya, masih positif untuk menuju ke resisten. Untuk teman-teman yang baru, resisten itu adalah batas atas ya, tahanan atas. Jadi kalau kita ngebahas resisten, itu artinya tahanan atas yang bisa menahan pergerakan harga euro itu tidak naik ke lebih tinggi lagi. Jadi itu resisten. Support sebaliknya, tahanan bawah yang menahan pergerakan harga agar tidak turun lebih rendah. Ya. Untuk teman-teman yang baru itu sekedar informasi pengertian dari support dan resisten. Itu gambaran ya, gambaran untuk euro hari ini masih positif, ideal posisinya posisi buy. Ya. Ada sell di level berapa? 1.1360-an ya, masih di level bawah ya. Saya pikir gini, untuk posisi yang di bawah level 1.1390, kalau minusnya udah berkurang, lebih baik di-cut. Ya, lebih baik di-cut. Ya, syukur-syukur kalau memang pergerakan harga retest lagi ke sini. Tapi saya agak khawatir pergerakan harga nggak sempat retest sampai ke level 1.390-an. Ya, jadi kalau minusnya udah berkurang, ya maksimal mungkin nanti di 1.1390-an di-cut aja. 30 pip kan? Ya, mending apa buang aja 30 pip. Karena kalau dari level tersebut sampai harga sekarang ini minusnya kurang lebih 100 ya? 81. Oke. Oh iya 81 ya, 80 pip ya. 1.1360-an sampai di harga sekarang itu 80 pip. Kalau memang udah berkurang 50 pip kerugiannya, artinya 30 pip minusnya, $30 minusnya di-cut aja. Iya. Tapi kalaupun mau ditahan nggak apa-apa. Kalau memang dananya masih kuat, tahan aja. Tapi saran saya di-cut lebih baik. Takutnya nanti pergerakan rebound lagi ke atas. Balik lagi ke atas lebih tinggi malah. Oke, kita lanjut untuk analisa dari sterling. Sama juga ya, sterling dipengaruhi oleh pelemahan dolar. Sterling juga berhasil naik sampai ke resisten yang cukup penting ya di level 1.370-an. Nah, teman-teman bisa lihat level ini kemarin kita tandai sebagai level resisten ya di sini karena memang pernah terjadi historical di level tersebut nih. Kalau saya presisikan di level ini di tanggal 17 Oktober ini pernah menjadi support harga 1.3710 ya. Kemudian di tanggal 27 Oktober juga pernah menjadi support harga, kemudian di breakout dan di retest. Artinya level ini merupakan level resisten yang cukup penting untuk pergerakan dari sterling. Nah, untuk pergerakan hari ini sterling udah berada pada level 1.37 hampir 20-an ya. Dan terlihat dari candlestick ini pergerakannya masih positif ke atas. Artinya supply di level resisten ini tidak terlalu banyak ya, sehingga memang sterling ada potensi untuk kembali lanjut naik ya. Itu untuk resisten selanjutnya pada pair sterling ini ada di kisaran level ya 1.3770-an. Ini adalah target kenaikan selanjutnya untuk sterling. Ada yang ambil posisi sterling, terutama yang ambil sell ada nggak? Di level berapa? $1.370 artinya di level-level sekarang ya, Bu merah ya. Sama satu lagi 1.362 di level bawah. Oke. Ya kalau dengan kondisi sekarang memang ada potensi untuk sterling ini terkoreksi. Ada potensi untuk sterling terkoreksi. Kalau untuk level yang atas, sell yang atas saya pikir masih aman. 1.3700 itu masih aman untuk kita tahan. Yang saya khawatirkan itu di bawah. Yang level 1.3620 ya. 1.3620. Jadi gini, itu kan averaging tuh, sell di bawah, kemudian sell lagi di atas. Kalau nanti sudah menutupi kerugian atau sudah profit sedikit ya, syukur-syukur nanti pergerakan harga kembali sampai ke level 1.3. Ini masih ada potensi ya untuk sterling ini terkoreksi sampai level 1.3600. Ada potensi. Ya, jadi kalau memang nanti udah profit yang bawah atau minusnya udah berkurang, kan udah dapet tuh yang di atas. Ya, karena sterling ini trennya naik. Mungkin jangka panjang 1 minggu ini atau sampai minggu depan saya lihat pergerakannya masih positif. Ya, target kenaikan selanjutnya ada di 1.3770, selanjutnya lagi ada di 1.3830-an. Itu target kenaikan untuk sterling.
Ya, jadi untuk hari ini posisi ideal saran saya teman-teman cari posisi buy, tapi bukan di level sekarang karena sekarang level resisten. Teman-teman tunggu pergerakan harga koreksi dulu di kisaran 1.3620 atau 1.3600. Teman-teman bisa ambil posisi buy, ikutin trennya. Ya, silakan Pak. Tadi posisi trading tadi ada yang sell di atas dan sell di bawah. Karena turun, ya. Bila tadi kan salah satu posisi. Yang mana yang di bawah Pak? Yang paling bawah. bawah? Yang paling bawah lebih bagus untuk di close. Karena kan sekarang trennya lagi naik. Dulu di close, baru close yang atas. Atau dua-duanya langsung di close kalau memang akumulasinya udah profit. Paling bawah, yang paling bawah. Ya gitu ya, untuk posisi buy tunggu pergerakan harga koreksi dulu ya. Walaupun trennya naik, sekarang tidak direkomendasikan untuk teman-teman buy. Sekarang pergerakan harga di resisten, jadi tunggu koreksi untuk buy. Dan untuk sell, saran saya teman-teman tunggu lagi di atas deh, 1.37. Ya, 1.377, 1.371 itu boleh ya untuk ngambil koreksi harga, atau yang lebih bagus lagi di 1.3770-an di resisten selanjutnya ya. Walaupun agak jauh dari level sekarang ya, kalau teman-teman sabar tunggu di atas untuk ngarepin koreksi harga itu untuk posisi sell. Tapi kesimpulan dari sterling, posisi buy adalah posisi yang paling ideal untuk sekarang. Kenapa Pak? Boleh 1.38 itu maksimal SL, untuk posisi sell ya. Ya, tapi terbang lagi karena selanjutnya 1.3770 lewat itu targetnya 1.3830. Itu 1.3830 itu resisten yang cukup kuat ya. Nih. Level ini nih. Oke, ada request teman-teman untuk analisa forex pasaran mata uang Australia Kanada. Crosspair ya. Ingat ya, crosspair kita ada swap ya. Jadi kalau yang trading crosspair jangan sampai nginep kalau nggak mau kena swap. Ya. Kepencet terus. Mending dibuang di daftar pantau, dibuang aja kalau sering kepencet ya. Ya, Australian Kanada sekarang bermain pada level 0.9100 ya. Kalau saya lihat secara tren untuk pair ini masih downtrend ya. Masih berpotensi untuk turun ya. Walaupun sekarang ini koreksi positif, namun secara garis besar trennya saya lihat masih turun. Dari gelombang sebelumnya, teman-teman bisa lihat gelombang tertingginya semakin rendah ya. Itu untuk posisi ideal Australia Kanada itu adalah posisi sell. Kalau teman-teman mau ambil posisi sell di Kanada, saran saya tunggu pergerakan naik lagi sampai level 0.9130-an ya. Ini level resisten dari downtrend line. Ini merupakan area terbaik untuk ngikutin tren turunnya. Jadi tunggu pergerakan naik lagi 0.9130-an jadi area terbaik untuk sell. Secara garis besar pergerakan harga dari pair ini downtrend. Ya, kalau masih ada posisi sell, saya pikir masih oke, masih 90. Oke. Oh, tidak terlalu jauh dari level sekarang, saya pikir masih aman. Masih aman. Di levelnya di 0.9130. Artinya kalau pergerakan harga lebih tinggi dari level tersebut, sell-nya mesti dibuang. Artinya maksimal di 0.9140 atau 0.9150 itu maksimal stop loss untuk posisi sell. Jadi dari posisi yang dibuka, sell di level 0.9090 ada sekitar 50 pip maksimal. Jadi kalau minusnya sudah sampai 50, di-cut. Mungkin dari teman-teman yang lain ada request untuk analisa forex pasaran mata uang USD Kanada. Oke. Ya, USD Kanada sesuai dengan apa yang kita bahas kemarin, pergerakan harganya masih cenderung untuk turun ya. Kalau kemarin kita bahas level supportnya ada di kisaran 1.2500 ya. Dan sekarang pergerakan harga sampai ke level tersebut nih, 1.2500 atau tepatnya 1.2490-an ini merupakan support harga pada tanggal
15 November 2021. Nah, jadi kesimpulannya sekarang Kanada ini bermain di level support. Bermain di level support, belum ada konfirmasi spot ini di breakout. Ya, walaupun secara garis besar kita lihat tekanan jualnya masih cukup besar. Ya, jadi untuk Kanada ini ada potensi untuk koreksi positif ya, di level sekarang. Jadi di level-level 1.2490 posisi buy yang terbaik ya. Posisi buy yang terbaik, tapi untuk targetnya jangan terlalu besar. Kalau mau ambil posisi buy sekarang mungkin maksimal sampai level 1.2570 itu adalah area resisten yang paling dekat ya untuk kenaikan jika memang level support ini banyak demand-nya. Ya. Tapi kalau nanti pergerakan harga membreakout level ini 1.2490 maka ada potensi untuk Kanada ini kembali tertekan sampai ke level 1.2380. Jadi ini penting juga, level penting ya. Kalau tidak berhasil di breakout maka potensi pergerakan naik sampai 1.2570, tapi kalau di breakout mungkin kelihatan level 1.23. Itu nasabahnya posisi apa? Posisi buy di level berapa? 1.256. Oke, 1.256 masih ada potensi pergerakan ke sana untuk koreksi positif. Tapi jika nanti pergerakan harga sampai ke level 1.257, ya, karena trennya sudah mulai turun di Kanada. Gitu ya. Jadi berharap aja level support ini cukup kuat untuk menahan penurunan dari Kanada. Gitu ya. Kalau sekarang berarti minusnya kurang lebih 50-an. Berapa lot? Oh, 0,2, oke. Ada 0,5 tapi bukan di Kanada. Di Kanada. Total berapa lot? 2,5. Oke. 2,5 lot ya. Pos paling tinggi di level berapa? Paling tinggi. Buy paling tinggi ya? Oke, saya pikir masih oke lah kalau masih di kisaran 1.257 itu masih bisa ditahan ya. Gini, kalau pergerakan harga tidak melewati level 1.2490 tidak lebih rendah daripada level tersebut, ada potensi untuk jangan. Karena lotnya udah banyak ya. Kalau mau gini, kalau mau ambil buy lagi boleh, tinggal nanti dibatasi pakai stop loss ya. Pakai stop loss. Maksimal 50 pip dari level sekarang. Jadi kalau ambil buy sekarang 1.25 kosong-kosong ya. Berarti 50 pip ke bawah 1.2450 stop loss-nya. Kalau mau ambil posisi baru lagi. Nggak apa-apa karena sekarang pergerakan harga berada pada level support. Ingat, ini cuma mengharapkan koreksi positif bukan target yang tinggi. Ya syukur-syukur kalau sampai ke 1.2570 itu udah bagus banget kenaikannya 70 pip tersebut. Tapi kalau saya agak ragu ya pergerakan bisa sampai ke level itu. Ya mudah-mudahan nanti data Amerika Serikat bagus sehingga dolar kembali naik. Kenapa Kanada turun? Karena dolarnya melemah. Gitu ya. Karena Kanada berada pada di belakang dolar. Kayak ketika dia turun itu ada dua kemungkinan. Pertama dolar yang melemah atau Kanada yang menguat. Tapi sekarang kondisinya Kanadanya dolarnya yang melemah, makanya harganya turun. Gitu ya, jadi kesimpulannya buy boleh, tapi batasin resiko. Oke, yang lain ada request untuk forex? Euro tadi sudah? Euro sudah ya, posisi buy terbaik untuk euro. Oke, selanjutnya kita analisa untuk komoditi ya, teman-teman, kita analisa untuk oil. Ya, oil juga udah breakout. Kemarin memang kita bahas untuk minyak. Untuk oil ini berpotensi untuk menuju ke level resisten di 92 dan sekarang bahkan lewat 92.5 nih pergerakannya. Memang cukup positif ya. 82.5 ya. Jadi cukup positif pergerakan dari minyak ini. Dan kalau saya lihat memang untuk jangka panjang ke depan ini ada potensi untuk harga minyak kembali lagi ke level tertingginya di 85. Ya, apalagi udah ada konfirmasi level 82 ini di breakout. So, untuk minyak kesimpulannya trennya masih naik, posisi buy masih posisi yang ideal untuk saat ini ya. Tapi tinggal teman-teman tunggu di level-level terbaik untuk beli. Mungkin tunggu pergerakan koreksi ke level 80 atau 79, teman-teman bisa collect untuk ambil posisi buy. Dan untuk posisi sell saya belum rekomendasi sekarang karena resisten sudah di breakout. Target selanjutnya ada potensi ke 85. Jadi 85 adalah
area terbaik untuk teman-teman ambil posisi sell nanti. Nah, jadi wait and see dulu kalau teman-teman mau sell, atau kalau teman-teman mau buy, tunggu di bawah 80 atau 79. Ya, gitu ya. Secara garis besar sekali lagi tren harga minyak masih positif. Ya, isu penambahan dari pasokan ya itu akan terjadi di Februari. Kita lihat nanti kalau memang terrealisasi untuk penambahan pasokan 400.000 barrel per hari, maka ada potensi untuk harga minyak ini koreksi Februari ya. Yang kemarin masih ditahan? Hah? Udah di-cut? Ambil sell lagi? Oke, sell di atas, di harga sekarang. Nggak apa-apa, kalau masih di kisaran 80 ke atas, untuk ambil posisi sell saya pikir masih oke. Ya, tinggal ketahanan dana aja, dan diatur lotnya ya. Oke, itu gambar untuk minyak ya. Posisi buy terbaik, tinggal tunggu pergerakan harga koreksi. Kita ke pair terakhir. Ya, harga emas sekarang berada pada level 18.25. Ya, beberapa hari terakhir, 3 hari terakhir tepatnya pergerakan harga emas positif ya, positif. Dan kalau kita lihat dari pergerakan sekarang memang ada potensi untuk menuju ke level resisten. Jadi target hari ini kalau saya lihat ada potensi ke 18.30-an. 18.31, 18.33 itu adalah resisten terdekat untuk harga emas. Dan kalau menurut pribadi saya ya, analisa saya, mungkin level tersebut tidak akan kuat lagi menahan kenaikan dari harga emas. Jadi ada potensi jika dolar kembali melemah, data nanti malam jelek, harga emas bisa lebih tinggi daripada level resisten di 1830, lebih tinggi dari level itu. Tetapi kita belum bisa melihat secara aktual ya, tentu pasar yang menentukan ya. Tapi kalau pribadi saya melihat gambarnya seperti itu. Akan lebih mudah untuk pergerakan harga menembus level resisten 1830-an. Apalagi didukung dengan data Amerika Serikat yang jelek nanti malam. Kalau datanya bagus, ya ini artinya masih tertahan pada level resisten. Kalau teman-teman mau coba untuk ambil posisi sell di level resisten ini 1830-an masih boleh, tapi stop loss sama seperti kemarin kita bahas, 1835 itu stop loss untuk posisi sell. Stop loss maksimal 1835. Tapi tetap karena memang trennya lagi naik ya, posisi buy masih jadi posisi ideal. Jadi kalau teman-teman mau buy, tunggu pergerakan harga koreksi. Kemarin kita bahas mungkin di 1807, ternyata nggak sampai ya. Kemarin terendahnya hanya di kisaran 14 ya, 1814. Jadi 1814 untuk hari ini menjadi support harga. Jadi kalau teman-teman mau buy, tunggu pergerakan harga koreksi ke level tersebut minimal. Atau kalau memang dia sempat koreksi lagi, saya pikir 1807 adalah harga yang paling bagus. Kalau sempat turun lagi ke situ. Itu artinya data nanti malam bagus. Kalau sempat harga emas koreksi ke situ, data nanti malam terkait dengan harga indeks harga produsen itu positif. Ya, tunggu di bawah untuk ambil posisi buy. Pilihannya 07, 1807 atau 14 harga terendah kemarin. Ya. Sekarang mendekati level resisten ya teman-teman. Nanti ambil keputusan sendiri kalau memang mau ambil sell, tunggu pergerakan harga ke level resisten. Ini lebih cenderung ke resisten ya pergerakan harga sekarang. Lebih cenderung ke 1830-an nih. Oke, untuk yang trading emas mungkin ada pertanyaan. Banyak trading emasnya. Saya lihat untuk awal tahun ini masih positif sesuai dengan tren-tren awal tahun sebelumnya ya, masih cenderung untuk naik pergerakan harga emas. Ya. Kalau 1835 tadi tembus, itu harga selanjutnya akan menuju. Iya. Kita bisa lihat Pak di level sebelumnya ini ada ranging harga di kisaran 1840 sampai 1850. Ini yang merupakan target kenaikan selanjutnya jika level 1833 berhasil dilewati. Ya, jadi 1840, 1850 adalah target kenaikan selanjutnya. Bahkan bisa lebih tinggi. Kalau saya prediksi mungkin Januari ini bisa sampai kisaran 1870-an. Mungkin ya, itu prediksi analisa saya. Kita lihat apakah bisa lewat level 30-an ini, karena ini kritikal banget. Beberapa kali dicoba di tahun lalu itu berhasil balik lagi ke bawah. Nah, kalau memang sekali lagi bisa ditembus, saya pikir akan lebih mudah pergerakan harga sampai ke level yang lebih tinggi, 1870. Kita lihat ya kritikal level ini. Ya, selanjutnya teman-teman ada pertanyaan lagi untuk gold?
Dolar semalam turun ya. Kalau teman-teman perhatikan dolar ini kita tadi kan udah bahas nih untuk indeks dolar ini turun. Memang datanya positif tapi tidak terlalu signifikan, hanya 0,1% lebih besar. Sempat naik sedikit, kemudian di breakout untuk level resistennya. Jadi kesimpulan kemarin pergerakan indeks dolar itu turun ya, melemah. Makanya emasnya naik, euro naik, semua mata uang yang berhadapan dengan dolar semuanya menguat. Baik, saya sapa dulu untuk teman-teman yang bergabung dari Zoom. Selamat pagi semuanya, salam sehat selalu. Selamat pagi Bu Merin, Bu Tia juga ya, Bu Triputri, dan Pak Esu. Jika teman-teman ada pertanyaan, silakan dibuka mic-nya atau diketik di kolom chat. Saya buka sesi tanya jawab. Pak Erin mana ya? Di luar ya? Jadi ceritanya posisi kemarin belum dilepas tuh ya? Oh udah, ada posisi sell kan? Iya, posisi sell di bawah kan? Belum dilepas juga? 16? Oh, 18-16 sama 18-21. Oh iya lah Pak, posisi buy kan mestinya? Dia sell di berapa? 8190 resisten ya. Oke, masih oke lah itu sell. Tapi kebanyakan posisi sudah ya. Jadi 0,3 total ya. 0,2 di emas, 0,1 di minyak. Ya walaupun tidak terlalu jauh dari harga sekarang, tapi kalau saya lihat itu udah over lot ya. Lotnya kelebihan. Dengan dana yang minim, lot itu kebanyakan. Jadi sarannya tadi Pak Ernest, saya mau kasih saran lepas salah satu posisi nanti. Kalau udah ada yang profit, mungkin minyak ya. Minyak lebih berpotensi untuk koreksi. Jadi kalau minyaknya positif atau dapat profit dilepas dulu. Sisain aja emas yang 21 sama 16. Sebenarnya level 1821 sama 1816 untuk posisi sell itu masih aman. Masih bisa terkoreksi, apalagi nanti malam datanya positif untuk dolar. Ada potensi untuk balik lagi situ harga. Ya, pasal 1808 itu area support Pak. Kalau pergerakan harga sampai ke level itu mungkin bisa ambil posisi buy. Baik, ini nggak ada pertanyaan ya teman-teman ya. Oke, untuk analisa pagi ini teman-teman saya akhiri ya. Terima kasih atas partisipasi teman-teman semuanya, terutama yang menyaksikan dari Zoom dan teman-teman semua di kantor. Silakan sharingkan analisa kita ini kepada calon nasabah ataupun nasabahnya agar jadi referensi mereka untuk trading hari ini. Pesan dari saya, tradinglah dengan bijak, gunakan manajemen risiko setiap masuk pasar. Oke teman-teman, selamat pagi, selamat beraktivitas semuanya. Terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Mary.